Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa di channel ini dengan saya, Vikaris Pendeta Dondo William Supit, sebagai Vikaris Pendeta di Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di perayaan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, sesuai bacaan Gemim, yaitu dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8 dengan tema perenungan jadilah pewarta kebangkitan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya berharap dan berdoa dimanapun saudara-saudara berada, kiranya tetap kasih Tuhan terus terpelihara di dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati sehat kuat, tetap semangat, bersuka cita senantiasa, dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, untuk karya agung-Mu yang Engkau kerjakan, karya selamat-Mu lewat kematian dan kebangkitan, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, memberikan kelepasan dosa bagi kami, pengampunan, memberikan kemenangan, sehingga ada jaminan keselamatan dalam kehidupan kami. Maka kami yakin kami menyembah Tuhan yang hidup. Karena itu berkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang senantiasa meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap setia dan taat melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya selamat Paskah. Saudara-saudara, Kristus bangkit, haleluya. Ya, tentunya kita semua patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita boleh tiba di hari sukacita ini, di mana semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan kita percaya kepada Dia yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menang atas segala sengsara, penderitaan, dan kematian. Saudara-saudara, Paskah berasal dari bahasa Ibrani, yakni Pesak, yang artinya melewati. Dalam sejarah perayaan Paskah dalam tradisi Israel bermula dari perayaan panen gandum, juga perayaan besar lainnya seperti perayaan Pondok Daud.
Paskah Yahudi sangat erat kaitannya dengan peristiwa Eksodus, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, atau dikenal juga dengan istilah pembebasan dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Paskah Yahudi ditandai dengan darah anak domba yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Karena sesuai firman Tuhan, pada malam harinya Tuhan akan menjalani Mesir dan membunuh semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Dan dikatakan apabila Tuhan melihat darah itu sebagai tanda, maka Tuhan akan melewati rumah yang dibubuhkan darah anak domba, sehingga tidak ada pula kemusnahan yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan juga bersamaan dengan hal itu bahwa Paskah Yahudi ditandai dengan makan sayur pahit dan roti tidak beragi. Bahwa sayur pahit menjadi simbol penderitaan atau pengalaman pahit dari perbudakan di Mesir, dan roti tidak beragi menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk menunggu roti menggembang. Mereka harus makan dengan tergesa-gesa, karena setelah itu mereka akan keluar dari tanah Mesir. Inilah menjadi ketetapan untuk dilakukan oleh umat Israel. Inilah Paskah Yahudi, Paskah bagi Tuhan yang telah melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, supaya ada keselamatan. Saudara-saudara, tentunya menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa gereja mengenal istilah Paskah untuk kebangkitan Yesus Kristus? Bahwa Yesus, Putra Tunggal Bapa, diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan seisi dunia. Yesus harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci dan menolaknya. Pada akhirnya, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia adalah anak domba yang darahnya tercurah di atas kayu salib. Ia mati dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Maka dengan darahnya, kuasa dosa dan maut tidak menguasai lagi manusia. Semuanya terlewati oleh darah Yesus, anak domba Paskah, agar hidup kita dimenangkan dan diselamatkan. Maka merayakan Paskah berarti kita bersyukur atas kasih Tuhan yang memberikan kepastian pengampunan, kepastian iman, dan kepastian hidup, tanda kemenangan umat Kristen bagi orang yang senantiasa percaya. Saudara-saudara, inilah kabar sukacita, inilah kabar baik bagi kita bahwa Kristus bangkit, bahwa Ia tidak terkurung dalam kematian, tetapi Ia mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitannya. Maka peristiwa kebangkitan Kristus ini sebagai suatu fakta historis, sejarah yang nyata, bahwa disitulah awal misi gereja untuk memberitakan karya Allah yang menyelamatkan ke seluruh penjuru dunia. Maka gereja terpanggil untuk jadilah pewarta kebangkitan sesuai dengan tema perenungan kita. Saudara-saudara, fakta pertama dan yang paling mencolok dari berita kebangkitan adalah kaum perempuan sebagai saksi pertama atas peristiwa kebangkitan. Dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Sehingga tujuan kunjungan mereka ke kubur Yesus merupakan sebuah kebiasaan dengan ritual merempahi atau meminyaki jenazah, mengurapi jenazah untuk mengawetkan jenazah. Sebagaimana tradisi Yahudi pada waktu itu, jika memandang yang mati itu adalah seorang yang penting. Saudara-saudara, pagi-pagi setelah matahari terbit, mau menunjukkan hari mulai terang, pergilah mereka ke kubur. Nah, menjadi satu pergumulan bagi mereka, siapakah yang akan menggulingkan batu penutup di pintu kubur Yesus. Waktu mereka datang ke kubur Yesus, mereka melihat dari dekat
tampaklah batu itu sudah terguling. Batu yang terguling itu tidak gampang, karena satu orang tidak mampu untuk menggulingkan batu yang besar itu, sehingga butuh beberapa orang untuk menggulingkan batu itu. Maka rasa ingin tahu mendorong mereka untuk segera masuk ke dalam kubur. Dan betapa terkejutnya mereka ketika masuk, mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih yang duduk di sebelah kanan. Dalam penulisan Injil Markus agak berbeda dengan penulisan Injil Matius dan Injil Yohanes dalam memberi keterangan tentang sosok yang ada dalam kubur itu, di mana tidak menyebutkan bahwa itu adalah malaikat. Tujuan Markus agar pembaca memahami tujuannya, penulisannya dalam konteks yang nyata dan sederhana. Orang itu sangat misterius karena kehadirannya secara tiba-tiba, maka otomatis respon mereka terkejut. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Sehingga selanjutnya orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Ini melukiskan bahwa dia tahu para perempuan ada dalam keadaan takut, ada dalam keadaan bingung, terkejut dengan semua yang mereka lihat. Orang muda itu berkata, "Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini." Maka penjelasan ini memberikan penegasan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus benar-benar telah terjadi. Kehadiran orang muda juga dilihat sebagai saksi hidup tentang kebangkitan Yesus bersama para perempuan. Saudara-saudara, ayat 7 katakan, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Maka inilah menjadi amanat penting dari kebangkitan menurut Injil Markus, yang dipandang sebagai proses pemuridan yang berkelanjutan, di mana para perempuan itu dengan singkat menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan murid-muridnya. Dan disinilah menjadi pangkal iman kekristenan yang sesungguhnya. Dengan apa yang disaksikan oleh para perempuan ini, mau menunjukkan bahwa benar kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat yang membawa kemenangan dan keselamatan. Maka saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa pesan firman ini bagi kita yang telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal? Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus anak domba Paskah yang telah ditumpahkan atas kita. Kedua, kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa kebangkitan inilah yang menebus manusia dan dunia dari kuasa dosa dan maut. Inilah dasar iman Kristen. Dan kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kita. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Tetapi kesaksian dan kebenaran menunjukkan bahwa kubur itu kosong." Ini menandakan bahwa kubur kosong adalah sukacita, menandakan kegembiraan bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus supaya kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, kita harus percaya karena di dalam Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu kita harus pertahankan kepercayaan kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan goyah, karena kebangkitan Yesus membawa selamat, sehingga menjadi jaminan dalam hidup kita untuk tetap teguh berpegang kepadanya. Pesan firman yang ketiga,
Kebangkitan Kristus menjadikan orang-orang percaya untuk menjadi saksi dan pembawa berita di seluruh dunia. Bukan hanya para perempuan yang menjadi saksi pertama pada waktu kebangkitan Yesus. Bukan hanya para murid dan para rasul. Bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diaken. Tetapi semua orang percaya. Jadilah pewarta kebangkitan. Saudara-saudara, marilah kita setia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Sebab itulah amanat agung yang dipercayakan bagi kita. Jadilah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang lewat sikap hidup kita, tindakan nyata, perkataan yang dapat menjadi kesaksian yang benar untuk membawa kabar sukacita bagi sesama. Dan pesan firman Tuhan yang keempat, yaitu sesuai arti Paskah, yaitu melewati. Maka dalam merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak hanya melewati saja tanpa meninggalkan makna yang dalam di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena merayakan Paskah berarti kita bersyukur atas kasih Tuhan yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu dunia ini. Maka kita semua sebagai gereja merayakannya, berkewajiban untuk meneruskan amanat Paskah, yaitu turut membebaskan sesama manusia dari belenggu-belenggu yang membuatnya tidak bebas untuk hidup dan berkarya. Dalam artian kita sebagai orang percaya, kita senantiasa diajak untuk saling menolong orang yang lemah, yang terlantar, yang susah, hidup yang saling menguatkan, dan menjadi hidup yang diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberkati kehidupan kita sebagai orang percaya, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kuasa kebangkitan-Mu memberi kemenangan, keselamatan hidup, dan menjadi landasan iman bagi kami yang percaya. Maka tolonglah dan pakailah kami untuk terus berani menjadi pewarta sukacita, menjadi pewarta kebangkitan. Berikan kami semangat dalam keyakinan iman untuk terus menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memberkati kita, memberikan semangat dan pengharapan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.